Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan tunjukin gimana caranya aku ngegambar kayak gini. Aku gambar Shiro sebagai Shinchan, lucu banget kan? Yuk langsung mulai aja. Pertama-tama kalian buka aplikasi Autodesk Sketchbook atau sketchbook kalian di PC. Di sini aku pakai Wacom ya untuk menggambar. Lanjut kita ubah ukuran kanvas terlebih dahulu. Di sini aku pakai 2000 pixel kali 2000 pixel. Selanjutnya masukkan referensi gambar. Klik bagian ini. Lalu di sini aku akan memasukkan gambar kartun dari Shiro dan Shinchan. Ubah posisinya. Kalau di sini aku lebih nyaman aku taruh di kiri atas. Lalu pastikan kalau misalkan layar referensi ini ada di paling bawah. Untuk memudahkan, di sini aku mengaktifkan feature simetri. Jadi apapun yang kita gambar di sebelah kiri akan tergambar di sebelah kanan. Untuk step pertama, sketching aku pakai pensil pal dengan settingan seperti ini dan warna yang cerah. Kalau di sini aku pakai warna pink. Sebelum memulai sketching, aku posisikan dulu kanvasnya di zoom gitu biar gimana nyamannya. Dan jangan lupa kalian bikin layer di atas layer reference ya. Lalu aktifkan feature simetri seperti yang aku bilang tadi biar lebih gampang. Baru kita mulai deh buat sketsanya. Buat sketsanya nggak harus rapi kok, karena nanti kan akan ditimpa dengan line art. Nah yang biasanya harus rapi itu di line art. Jadi kita bebas berekspresi di sketsa. Jadi jangan takut salah. Di sini videonya agak aku cepetin ya, karena kalau aku bikin sketsa itu bisa berjam-jam. Jadi aku mulai dari kepalanya Shiro, karena Shiro kan berbulu gitu, jadi aku bikin kayak bertekstur. Lalu kepalanya agak lonjong gitu. Karena di sini aku gambar Shiro sebagai Shinchan, badannya aku bikin mirip Shinchan. Pakai baju merah gitu, celananya kuning. Lalu Shinchan kan identik dengan alis tebal, jadi alisnya aku miripin Shinchan. Selesai deh untuk sketsanya. Setelah sketsa selesai, kita turunkan opasitasnya di bagian ini, pengaturannya. Tinggal diklik layer, langsung diturunkan opasitasnya. Lalu buat layer di atasnya, kita akan mulai membuat line art. Seperti yang aku bilang tadi, karena Shiro itu kan berbulu, jadi aku belum pakai predictive stroke. Aku masih pakai feature yang simetri, tapi di sini aku buat line artnya agak bergelombang gitu karena kan Shiro berbulu, jadi biar menampilkan efek berbulu. Bikin line artnya hati-hati ya karena harus rapi. Untuk bagian badan dan bagian celana, aku mengaktifkan feature predictive stroke. Jadi line art yang kita buat itu lebih rapi. Ini khusus banget buat teman-teman yang tangannya tremor. Ini sangat membantu. Karena kalau kita bikin garis, dia otomatis akan menjadi lebih rapi. Jadi kayak mengkoreksi garis yang kita buat gitu.
bagian tangan dan kaki, aku kembali menonaktifkan feature yang predictive stroke. Karena aku mau buat kayak bergelombang gitu. Nah, lanjut ke line art bagian muka, yaitu alis, mata, mulut. Aku mau pisahin dari bagian badan, karena nanti kalau misalkan mau ngewarnain terus mau diubah itu lebih gampang. Buat layer baru di atas layer line art, caranya sama seperti tadi. Tinggal klik aja tanda plus di sebelah kiri. Lalu jangan lupa untuk mengaktifkan predictive stroke-nya. Aku menggunakan fitur ini untuk mempermudah mewarnai mata, jadi dia langsung ngeblok gitu. Selain mata, aku juga mewarnai bagian alis. Dan selesai sudah untuk line artnya. Klik bagian layer sketsa, lalu hide dengan mengklik bagian yang mirip mata, lalu ganti warna background. Layer background terletak di paling bawah. Langkah selanjutnya yaitu membuat flat color atau warna dasar. Di sini untuk mempermudah, aku menduplikat atau mengkopas layer line art, lalu pilih warna dasar yaitu warna putih untuk kulitnya. Untuk menggunakan feature blok warna, kita harus memastikan kalau tidak ada gap antara line art yang kita buat. Dengan feature ini lebih mudah bukan untuk mewarnai, jadi tidak usah mewarnai manual. Di sini aku memisahkan antara warna dasar putih dan warna dasar baju, jadi aku menduplikat lagi layer yang tadi, lalu aku mewarnai dengan cara yang sama bagian baju dan bagian celana. Sebelum mewarnai mulut, di sini aku memblok warna dulu bagian hidung dengan cara yang tadi sama persis. Dan untuk bagian mata, aku akan menambahkan lingkaran putih di bagian pinggir mata. Di sini aku mau tunjukin salah satu cara untuk membuat lingkaran secara sempurna. Pilih tools ini, lalu jangan lupa aktifkan simetri terlebih dahulu, lalu buat lingkaran di bagian pojok mata. Setelah itu, tinggal diwarnai. Selain cara mewarnai di blok dengan cara yang udah aku kasih tahu tadi, kita bisa mewarnainya secara manual. Seperti ini, cuma agak sulit ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan feature atau tools simetri agar tidak bekerja dua kali untuk mewarnai yang kanan dan yang kiri, dan agar terlihat sama. Ulangi langkah yang sama untuk mewarnai bagian wajah. Kopas bagian layer line art wajah, lalu blok warna sesuai dengan keinginan kalian. Akhirnya flat color atau warna dasarnya sudah jadi deh. Akhirnya kita sampai deh di step terakhir, yaitu shading. Aku mulai dari bagian badan terlebih dahulu, aku zoom dulu, lalu aku akan mengunci transparansi layer di bagian ini teman-teman,
supaya apa yang kita gambar itu hanya di bagian yang sudah kita warnai atau di bagian warna dasar saja, tidak ke luar-luar gitu. Lalu aku memilih warna abu-abu untuk shading bagian badan. Untuk brushnya sendiri aku pakai soft pastel brush, yaitu yang ini. Untuk mengatur opasitas brush, kalian bisa mengklik bagian lingkaran ini, diklik lalu diseret ke atas untuk menaikkan opasitas. Kalau ingin menurunkan, diklik, ditahan, lalu diturunkan ke bawah. Untuk mengatur ukuran brush juga sama, kalian bisa klik, tahan, lalu seret ke kanan jika ingin memperbesar, dan seret ke kiri kalau ingin memperkecil. Oke, kita mulai deh shadingnya. Aku memulai shading dari bagian atas, lalu menambahkan efek gelombang-gelombang agar terlihat seperti bulu. Untuk bagian badan caranya sama, kunci transparansi layernya, gunakan tools ini untuk mengambil warna bagian baju, klik toolsnya lalu klik bagian baju, agar kita bisa menentukan warna untuk shadingnya. Caranya, klik pada lingkaran merah, lalu tahan, seret ke kiri, dan seret ke bawah. Lanjutkan proses shadingnya. Untuk bagian celana, caranya sama ya. Dan tada, akhirnya gambarnya selesai deh. Selamat mencoba teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Bye-bye.